bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau, sebab Engkau Allah yang ajaib di dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami di waktu susah, di waktu senang, walaupun banyak persoalan, tantangan, masalah, tetapi Engkau Allah yang selalu hadir di tengah-tengah pergumulan kami. Itulah sebabnya Tuhan kami bersyukur dan bersukacita di dalam Engkau, sebab Engkau terlalu baik di dalam hidup kami. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah memuliakan Engkau sebagai pelengkap di dalam kami mengiring Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Itulah sebabnya Tuhan, sebelum firman-Mu disampaikan oleh hamba-Mu yang sebagai manusia biasa ini, biarlah Tuhan pengurapan Allah menjadi bahagian kami semua, sehingga ketika firman-Mu disampaikan, firman-Mu boleh mengambil bagian yang terbaik di tanah hati kami. Firman-Mu boleh bertumbuh, firman-Mu boleh berbuah bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Urapan yang spesial turunkan kiranya atas hamba-Mu, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah suara Tuhan disampaikan pada kesempatan pagi hari ini, sehingga jemaat Tuhan, kami semua yang hadir, bahkan telinga yang mendengar kebenaran firman Allah, semua kami akan menikmati lawatan Tuhan. Semua kami akan menikmati berkat kasih karunia Allah. Terlebih di tengah-tengah kami mau melangkah di hari yang baru, di tahun yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami tidak inginkan kuasa iblis, kuasa setan bekerja berkarya di tempat ini. Kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah kebebasan dari Allah Roh Kudus menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap sambut firman Allah dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Ada haleluya. Haleluya. Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini adalah hari yang luar biasa, saudara. Saya katakan luar biasa karena ini minggu pertama kita beribadah kepada Tuhan di tahun yang baru. Saya mau katakan kepada saudara, kalau kita boleh ada pada sampai saat ini bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, tetapi semua karena firman. Katakan amin. Kita manusia biasa tidak bisa mencapai satu hari ke depan tanpa firman. Karena Alkitab berkata, saya sering katakan kepada saudara dalam kitab Pengkhotbah, tidak ada seorang pun yang bisa menahan angin, demikian juga dengan hari kematian. Betul tidak? Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, sesungguhnya kalau bukan firman yang berkata kita harus ada sampai pada hari ini, kita tidak mungkin ada. Jadi kita perlu bersyukur kepada Tuhan, kita perlu memuliakan Tuhan, kita perlu mengagungkan Tuhan, kita perlu menyembah Tuhan, karena Tuhan itu terlalu baik di dalam hidup kita. Amin. Tuhan itu terlalu baik. Seperti jemaat Bapak Matius berkata bahwa dia tidak sangka, bahkan dia sangat bersyukur
kalau dia boleh menginjakan kaki di tahun yang baru, karena pikirnya dia tidak akan mungkin sampai pada tahun yang ke-2020 karena sakit. Itulah sebabnya perlu kita menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu sangat baik dan terlalu baik di dalam hidup kita. Manusia tidak bisa menambahkan umurnya sehasta pun. Manusia tidak bisa menambahkan umurnya selangkah pun. Manusia tidak bisa menambahkan umurnya sejengkal pun. Tidak bisa. Kalau bukan Tuhan dan kalau tidak Tuhan, maka kita tidak mungkin sampai pada tahun yang baru ini. Itulah sebabnya di awal langkah di tahun yang baru, mari kita melangkah dengan iman bersama dengan Tuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Jangan mengandalkan diri kita sebagai manusia biasa, karena Alkitab berkata terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya sendiri. Haleluya. Terkutuk, saudara. Mengandalkan manusia terkutuk. Mengandalkan dirinya terkutuk. Kenapa terkutuklah mengandalkan manusia atau mengandalkan orang lain, mengandalkan diri kita sendiri? Karena jelas-jelas Alkitab berkata karena Tuhanlah kita kuat. Karena Tuhanlah benteng kekuatan kita. Tuhan itu adalah perisai kita. Tuhan itu adalah penolong kita. Tuhan itu adalah segala-galanya dalam hidup kita. Otomatis kita harus mengandalkan Tuhan yang adalah sang pemberi hidup ini. Katakan haleluya. Dan kalau kita mau mengandalkan diri kita manusia, mengandalkan diri kita sendiri, maka kita akan menjadi orang yang terkutuk. Kenapa? Tuhan tidak mau diduakan. Tuhan tidak mau diduakan. Sebab Yakobus 1 ayat 8 berkata, orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Katakan tidak akan tenang. Benar, saudara. Kita tidak akan pernah mengalami yang namanya ketenangan kalau kita mau mengandalkan diri kita sendiri. Dan kalau kita mau mengandalkan manusia, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya ketenangan. Sebab ketenangan itu hanya ada di dalam Yesus. Katakan haleluya. Ketenangan itu hanya ada dalam Yesus. Kita sakit, kita banyak masalah, kita banyak persoalan, pergumulan, kekurangan perekonomian dan lain sebagainya datang kepada Yesus, maka Dia akan memberikan jalan keluar buat saudara dan saya. Haleluya. Kita buka kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan berbicara. Kemarin saya sudah berbicara di tahun yang baru. Waktu perpisahan itu saya berbicara tentang melangkah bersama dengan Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan berbicara di dalam sebuah judul, yaitu perjalanan yang berhasil. Katakan perjalanan yang berhasil. Kita buka firman Tuhan dalam kitab Yosua pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-7. Yosua pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-7, saya baca sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saudara simak di Alkitab saudara masing-masing. Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-7 dan 9, demikian firman Tuhan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpan ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung. Katakan beruntung. Kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Katakan bertindak hati-hati. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Katakan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Sekali lagi katakan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ayat ini berulang kali disampaikan kepada Yosua. Sekali lagi ayat ini berulang kali disampaikan kepada Yosua. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, jangan kecut dan tawar hati. Saudara mau tahu peristiwa ini adalah peristiwa di mana ketika hamba Tuhan yaitu Musa
dipanggil pulang oleh Tuhan ke rumah Bapa di surga. Pada saat itulah Tuhan berfirman kepada Yosua, bersiaplah engkau dan seluruh umat Israel akan menyeberangi sungai Yordan. Yang artinya pada waktu itu Tuhan mempercayakan Yosua untuk melanjutkan perjalanan bangsa Israel untuk menuju kepada tanah yang sudah dijanjikan kepada seluruh orang Israel, yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Yakub atau Israel. Tinggal selangkah lagi mereka masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Hanya menyeberang saja mereka sudah bisa mencapai yang namanya kelimpahan susu dan madu, yang namanya janji Tuhan, yang namanya tanah yang dijanjikan atau tanah perjanjian. Tinggal selangkah saja, kira-kira seperti itu. Tetapi kebenaran firman Allah datang kepada Yosua berulang kali. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, jangan kejut dan tawar hati, sebab aku ini menyertai engkau. Saya mau katakan kepada saudara, kita semua manusia, siapapun dia, baik dia orang kaya, orang miskin, baik dia penjabat, orang berpangkat, titelnya doktor, profesor, semua manusia pernah yang mengalami yang namanya rasa takut, saudara. Betul? Semua manusia pernah mengalaminya yang namanya rasa takut. Pasti semua manusia, termasuk Yosua, salah satu tokoh Alkitab yang cukup terkenal di zaman Perjanjian Lama. Bayangkan untuk membawa orang Israel melanjutkan perjalanan mereka ke tanah perjanjian. Bagi Yosua itu adalah hal yang sulit. Kenapa demikian? Sedangkan Musa adalah orang yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, bisa bertemu dengan Tuhan. Yosua masih juga diusik oleh orang Israel. Musa termasuk. Jangankan Musa, saudara, Tuhan pun orang Israel mau lawan. Apalagi cuma Yosua, bisa dikata dia masih muda, apalagi untuk memimpin mereka melanjutkan perjalanan ke tanah perjanjian. Tentunya pada waktu itu Yosua mengalami yang namanya rasa takut, sehingga berulang kali Alkitab berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, jangan kejut dan tawar hati. Saya mau katakan kepada saudara, hal yang harus kita lakukan, hal yang harus kita perbuat supaya perjalanan kita bisa berhasil, supaya perjalanan kita bisa beruntung. Yang pertama kita lihat sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan kepada Yosua pada waktu itu di dalam ayatnya yang ke-7. Bagiannya yang terakhir saja. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jadi yang pertama dan yang perlu kita lakukan supaya perjalanan kita berhasil dan beruntung, yang pertama kita harus bertindak hati-hati dan jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Katakan amin. Kita jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya perjalanan itu bisa berhasil dan beruntung. Saya percaya bahwa saudara punya tujuan. Saya percaya saudara punya masa depan. Saya percaya saudara punya kerinduan ke depan. Dan pastikan saudara berjalan, bertindak hati-hati sesuai dengan hukum-hukum Tuhan, dan jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Katakan ke kiri. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Itulah yang disampaikan Tuhan kepada Yosua. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, jangan kejut dan tawar hati, melangkah saja, asalkan engkau melangkah dengan iman, bertindak hati-hati, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, maka saya pastikan engkau akan berhasil dan beruntung sama seperti Yosua. Katakan amin. Amin. Sama seperti Yosua, saudara. Sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak persoalan yang ada di depan kita,
bersama dengan Tuhan, kalau kita mau bersama dengan Tuhan, kalau kita mau bersama dengan Tuhan, maka kita akan mengalami yang namanya keberhasilan dan keberuntungan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, jangan kita berpikir orang kaya di luar sana yang hidup di luar Tuhan berhasil dan beruntung. Kelihatan secara kasat mata mereka beruntung, mereka berhasil, tetapi tidak bagi Tuhan, saudara. Sebab hanya orang yang di dalam Tuhan yang bisa mengalami keberuntungan kekal dan keberhasilan kekal. Jangan hanya saudara mengikut Tuhan karena supaya saudara diberkati, saudara. Jangan mengikut Tuhan, jangan mengikut Yesus supaya saudara bisa mengalami yang namanya berkat. Banyak berkat di luar sana tanpa Yesus. Banyak kekayaan di luar sana tanpa Yesus. Banyak harta di luar sana tanpa Yesus. Banyak keberhasilan di luar sana tanpa Yesus. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, untuk mencapai yang namanya keberhasilan masuk dalam kerajaan Allah, tidak ada yang bisa di luar Yesus. Katakan haleluya. Itu yang dinamakan berkat abadi. Surga, haleluya. Surga yang dinamakan berkat abadi. Dan tidak ada yang bisa mendapatkan surga itu di luar Yesus. Maka pastikan saudara berada dalam Yesus. Jangan hanya mengikuti Yesus karena berkat. Jangan hanya mengikuti Yesus supaya engkau sembuh dari penyakit. Jangan hanya mengikuti Yesus supaya engkau diberkati, kaya, dan lain sebagainya. Jangan jadikan Yesus itu seperti tuyul. Engkau mau mencari uang, cari tuyul dulu supaya kaya. Jangan jadikan Yesus seperti dukun. Engkau mau sembuh, panggil Yesus. Tetapi ketika engkau sudah mendapatkan apa yang engkau inginkan, engkau tinggalkan Yesus. Engkau akan menjadi orang-orang yang tidak berguna di hadapan Tuhan. Kalau kita hanya mencari berkat, mengikut Yesus, banyak orang di luar sana, banyak berkat tanpa Yesus. Kalau kita hanya ingin mujizat, baru kita mengikut Yesus. Banyak orang di luar sana mengalami mujizat tanpa Yesus, karena setan bekerja dengan luar biasa. Bahkan dia bisa menyamar seperti malaikat terang. Dan orang-orang menganggap itu adalah mujizat daripada Tuhan. Banyak orang diberkati di luar Yesus, tetapi percaya dan bersyukur bahwa kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita ikut Tuhan, ada mujizat tetap ikut. Kita ikut Tuhan diberkati atau tidak, tetap ikut Yesus. Kita ikut Tuhan, ada mujizat atau tidak, ikut Yesus. Seperti Abraham, firman Tuhan berkata, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham tetap berharap juga. Katakan berharap. Abraham berbuat demikian karena dia tahu bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang hebat, Allah yang sudah berjanji dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Dan Allah yang kita sembah sama seperti dengan Abraham sembah ribuan tahun yang lalu. Dan berkat yang sama yang Tuhan curahkan kepada Abraham itu kita akan nikmati, asalkan kita berani berkata, sekalipun tidak ada dasar, saya tetap berharap juga. Katakan berharap. Sekalipun tidak ada mujizat, saya tetap mengikut Yesus dan berharap juga. Sekalipun tidak diberkati, saya tetap mengikut Yesus dan berharap juga. Sekalipun banyak masalah dan persoalan, saya tetap mengikut Yesus dan berharap juga. Itu yang dinamakan iman orang-orang yang percaya kepada Yesus. Katakan haleluya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, itu yang pertama. Perjalanan kita yang akan berhasil dan beruntung kalau kita akan bertindak hati-hati dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetap ikuti kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, banyak orang di akhir zaman mengikut Yesus ugal-ugalan saja.
Saya mau mengikuti Yesus hanya bisa menampilkan kepribadian saya diberkati, saya hebat dan lain sebagainya. Itu tidak menjamin untuk kita diberkati ke depan, saudara. Itu tidak menjamin untuk kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu tidak menjamin supaya kita berkenan di hadapan Allah, tidak. Tetapi kalau kita mengikuti Yesus, makanya kita berkata, bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum, sesuai dengan kitab suci, sesuai dengan firman Allah. Dan yang kedua yang harus kita lakukan, kita jangan tawar hati untuk supaya perjalanan kita berhasil dan beruntung. Jangan tawar hati, saudara. Banyak orang mengikut Yesus, berdoa, Tuhan, saya mau diberkati, saya mau sukses, tetapi apa yang kita minta tidak sesuai dengan harapan yang Tuhan berikan. Apalagi Tuhan tidak menjawab doa kita, apalagi Tuhan tidak menjawab permohonan kita. Alkitab berkata, jangan kejut dan tawar hati, karena ketika engkau kejut dan tawar hati, saya pastikan engkau akan kecewa dengan Tuhan. Tetapi kalau engkau mau tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan, maka engkau akan mengalami keberhasilan dan keberuntungan. Banyak orang hanya karena pacar, hanya karena perempuan, hanya karena lelaki, hanya karena ekonomi, perekonomian, pangkat dan jabatan dan sebagainya supaya naik, dia tinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak kuat di dalam Tuhan. Itu yang namanya orang tawar hati. Kalau hati tetap jadi tawar, mau jadi bagaimana lagi? Kalau kita berkata kalau garam jadi tawar, dengan apakah dia akan diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Demikian juga dengan hati. Kalau hati menjadi tawar, maka dia akan membawa kita kepada kesesatan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hidup ini hanya singkat, hidup ini hanya sementara. Pergunakanlah waktu yang ada yang Tuhan beri bagi kita, maka kita akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberkati dan menyertai kita. Kalau kita lihat di dalam kitab Ulangan, firman Tuhan berkata di sana, kalau engkau beribadah kepadaku, maka aku akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan terlebih lagi Tuhan berkata bahwa aku akan menjauhkan engkau dari penyakit. Asalkan kita mau ikut Tuhan, asalkan kita mau setia kepada Tuhan, ada jaminan yang Tuhan berikan buat kita. Tetapi di dalam semuanya itu saya mau katakan kepada saudara, berkat yang terutama di dalam hidup kita bukanlah berbicara tentang kekayaan, bukanlah berbicara tentang harta dan lain sebagainya, tidak. Tetapi berkat utama di dalam hidup kita ialah kerajaan Allah. Itulah sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan. Kita dipanggil dari gelap menuju kepada terang yang ajaib. Artinya kita menjadi pengikut Yesus. Jaminannya ialah surga. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, harta, kekayaan yang ada di dunia ini dengan mudah dirusak oleh ingat dan karat. Tetapi kekayaan di dalam kerajaan surga itu kekal, itu abadi, dan itu sampai selama-lamanya, tidak ada ujungnya. Kita akan nikmati bersama dengan Tuhan Yesus. Percaya bahwa kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita mau berjalan bersama dengan Yesus, kita akan mengalami keberhasilan dan keberuntungan. Kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Kita akan mengalami hal-hal yang hebat, katakan hebat. Hebat. Kita akan mengalami hal-hal yang mantap, katakan mantap. Mantap. Kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa, karena apa yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, tidak pernah timbul di dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Tetaplah engkau di dalam Tuhan, sekalipun banyak masalah, sekalipun banyak persoalan, sekalipun banyak tantangan. Mari saya mau ngajak saudara untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Percaya Tuhan tidak akan mengecewakan saudara. Asalkan ikut Tuhan, jangan ugal-ugalan. Ikut Tuhan jangan seperti Sule yang main-main lucu. Ikut Tuhan jangan seperti Mongol yang suka lucu-lucu. Kita ini bukan pelawak. Di surga tidak ada pelawak. Katakan di surga tidak ada pelawak.
surga tidak ada pelawak. Di surga tidak ada pelawak. Di surga hanya ada pujian dan penyembahan. Di surga hanyalah ada menyembah Yesus. Maka pada saat hari ini juga kita harus belajar untuk menyembah Tuhan. Menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran, saudara. Karena pujian dan penyembahan itu kita akan pergunakan juga di hari kekekalan. Pujian dan penyembahan itu sangat penting di dalam hidup kita. Karena dengan demikian kita mulai belajar dan belajar mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam kekekalan. Amin. Kebenaran firman Tuhan, biarlah kebenaran firman Allah ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Sekalipun banyak persoalan, sekalipun banyak tantangan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap ikut Tuhan. Maka kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Haleluya. 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 Kita angkat pujian, mana pemimpin pujiannya? Pemimpin pujiannya sudah lari lagi. Pemimpin pujian saya undang. Di kamar mandi. Haleluya. Yesus baik, baik buat saya. Haleluya. Mari bagi berdiri semua. Yesus baik, baik buat saya. Amin, amin. Mari bernyanyi bersama. Kita dapat membalas kasih-Mu Yesus. Dia baik, baik buat saya. Yesus baik. Bagaimana kehidupan kami untuk selalu mau datang kepada Engkau, selalu